Dilansir dari laman berita resmi indomiliter.com, tak jadi batal, pengadaan korvet, hibah, Pohang Class untuk TNI AL telah mendapat lampu hijau. Kebijakan pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 yang tidak lagi membeli alutsista bekas pakai, dalam waktu dekat ini sepertinya harus direvisi. Pasalnya rencana pengadaan korvet Pohang Class bekas pakai Angkatan Laut Korea Selatan kembali bergulir dan telah menemui titik terang setelah sebelumnya sempat mendapat penolakan. Dikutip dari janes.com, Kementerian Keuangan, Kemenkeu, Republik Indonesia telah menyetujui proposal yang sebelumnya ditolak untuk pembelian korvet bekas Pohang Class bekas Angkatan Laut Republik Korea dengan pinjaman sumber luar negeri. Persetujuan tersebut ditegaskan dalam pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada tanggal 7 Desember tahun 2022. Salinan pemberitahuan tersebut diberikan kepada Janes oleh sumber yang dekat dengan rencana pengadaan tersebut pada akhir Januari tahun 2023. Pada Oktober tahun 2022 Kementerian Pertahanan telah meminta untuk mendapatkan setidaknya 1 unit korvet Pohang Class sebagai tindakan sementara untuk mengisi arsenal armada satuan kapal eskorta TNI AL. Kementerian juga telah mengusulkan agar pengadaan dibiayai dengan dana dari pemberi pinjaman asing. Proposal ini kemudian ditolak oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan Indonesia telah menolak proposal untuk mendanai kemungkinan pembelian kapal korvet kelas Pohang bekas Angkatan Laut Korea Selatan dengan pinjaman luar negeri tahun 2022. Janes pada tanggal 18 Oktober tahun 2022. Dikatakan bahwa Indonesia akan tetap keluar uang dalam hal pengadaan kapal kelas Pohang ini. Meskipun hadiah, kapal tentunya masih memerlukan perawatan khusus karena kondisinya yang sudah bekas dan usianya yang tua. Kabar penolakan tersebut kemudian dikonfirmasi dalam pemberitahuan yang dibuat oleh Kemenkeu kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, pada Oktober tahun 2022. Rincian yang diberikan dalam pemberitahuan tanggal 7 Desember menunjukkan bahwa proposal ini telah diajukan kembali oleh Kementerian Pertahanan pada tanggal 28 Oktober tahun 2022, selain daftar pengadaan lain yang diusulkan, seperti amunisi kapal. Kementerian Pertahanan sekarang telah mengizinkan Kementerian Keuangan untuk mengambil pinjaman luar negeri hingga $21 juta untuk mendanai akuisisi yang diusulkan hingga 3 unit korvet Pohang Class. Akuisisi korvet Pohang Class sejatinya adalah hibah. Mengutip dari tribunnews.com, tanggal 20 Januari tahun 2022, Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, saat itu, Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan siap bekerja sama dalam melaksanakan latihan, operasi maupun pengecekan terhadap kapal tersebut yang rencananya akan dihibahkan ke Indonesia. Seperti pada model hibah armada pesawat angkut C-130 Hercules dari Australia, dan hibah 24 unit jet tempur F-16CD dari Amerika Serikat, maka pemerintah Indonesia harus mengeluarkan anggaran yang tak sedikit. Meski kapalnya hibah, tetap harus ditanggung biaya untuk perbaikan kapal sebelum dikirim ke Indonesia, pengiriman kapal ke Indonesia, instalasi peralatan baru, modernisasi pada perangkat tua, kesiapan persenjataan berikut amunisi, sistem pemeliharaan, dan tentunya pelatihan bagi awak kapal perang tersebut. Jika nanti Pohang Class jadi dioperasikan TNI AL, maka status Indonesia akan sejajar dengan Filipina, Vietnam, Mesir, Peru dan Kolombia, yakni kelima negara tersebut juga mendapatkan paket hibah Pohang Class dari Korea Selatan. Dalam proyek hibah ke Kolombia, Korea Selatan menyerahkan korvet Pohang Class dalam kondisi yang cukup baik. Setelah melewati program rekondisi, nampak saat diserahkan kapal perang masih dilengkapi meriam Oto Melara 76 mm dan Oto Breda 40L 70 mm. Di korvet Pohang Class, kedua paket senjata di haluan tersebut juga diadopsi dalam konfigurasi yang sama di bagian buritan, jadilah ada kanon kembar untuk Oto Melara 76 Men dan Oto Breda 40 mm L70 Twin Naval. Konfigurasi tersebut menjadikan postur kekuatan kapal perang ini merata pada bagian depan dan belakang. Dibangun oleh Hyundai Heavy Industries, Pohang Class tergolong korvet laris. Total ada 24 unit korvet ini yang berhasil dibuat, di mana 18 unit saat ini masih beroperasi. Pada Pohang Class generasi perdana sudah dilengkapi 4 peluncur rudal anti kapal Harpoon, namun seiring usurnya penggunaan kapal perang ini, menjadikan opsi Harpoon dihapus. Walau secara bertahap akan dipensiunkan,
Namun sampai saat ini masih ada sekitar 12 unit Pohang Class yang dioperasikan Angkatan Laut Korsel, di mana generasi terbaru korvet ini sudah dilengkapi rudal anti kapal 2x2 SSM 700 KH Seong dan rudal Hanut Mistral.